Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim." Yang artinya sesungguhnya ini adalah kisah yang hak. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menyatakan, "Inna hadza lahuwa al-qasasul haq." Inna hadza lahuwa al-qasasul haq. Kalau kita melihatnya dari sisi bahasa Arab, ya, kalimat ini kalimat yang sangat kuat. Dikuatkan dengan 3 penguat. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Jadi bukan kalimat yang ringan. Penguat yang pertama lafaz inna, ini taukid. Kemudian yang kedua adalah lam, ya, lam yang ada pada lahwa. Kemudian yang ketiga adalah lafaz huwa, ya, karena dia adalah merupakan dhamir fasl. Dan dhamir fasl dalam bahasa Arab fungsinya ada 3. Yang pertama untuk hasr, pembatasan. Yang kedua untuk taukid, penguat. Dan yang ketiga untuk pembeda antara sifat dan khobar. Dhamir fasl itu apa? Dhamir fasl itu dhamir pemisah. Seperti gini. Kalau seseorang mengucapkan Zaidun huwal fadilu. Zaidun huwal fadilu. Artinya Zaid itu betul-betul orang yang mulia. Ya. Nah, huwa antara Zaid dan al-fadil adalah dhamir fasl, memberikan 3 faedah. Faedah yang pertama al-hasr. Jadi pembatasan al-fadl, kemuliaan itu hanya pada Zaid. Yang kedua memberikan makna taukid, artinya lafaz ini sangat kuat, ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia merupakan fasl. Fasl itu pembeda, pemisah antara sifat dan khabar. Jadi kalau misalkan bilang Zaidun al-fadilu, ini orang masih menunggu apakah al-fadil ini sifat atau khabar, ya. Masih ada kemungkinan sifat, masih ada kemungkinan khabar. Tetapi kalau kita bilang Zaidun huwal fadilu, maka al-fadil di sini adalah khobar, bukan sifat. Intinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ini kepada kita semua, ingin menyampaikan kepada kita bahwa lafaz yang atau kalimat yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran 62 ini adalah kalimat yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadza lahuwa al-qasasu al-haq. Ini sesungguhnya ini yang dimaksud itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari kisah Nabi Isa bin Maryam, ya, alaihi assalatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Isa bin Maryam di ayat-ayat ini dengan yang sangat panjang sekali, ya, dengan banyak sekali, dan Anda sudah sebutkan ayat-ayatnya dan sudah kita baca, ya. Nah, Allah berfirman, lahuwal qasasul haq. Al-qasas al-haq ini merupakan kisah yang hak, ya. Kemudian Allah berfirman, wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin illallah. Ya, kalimat ini juga seperti kita lihat
ada hasr dan ada taukid. Ada hasr dan ada taukid. Ya. Hasrnya dari metode an-nafy wal itsbat dalam kalimat ini dengan jalan an-nafy wal itsbat. Ini hasr. La ilaha, ya, wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilahin, ya, ini an-nafy, penafian. Sama dengan la ilaha. Wa ma min ilahin, tidak ada ilah, ya, yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Dan ini isbat, dan ini tentunya hasr, ya. Kemudian taukidnya dari mana? Taukidnya artinya penguat. Taukid itu dari mana? Taukid dari lafaz min, dari huruf jar min. Ada faedah yang sangat bagus sekali disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini. Taukid diambil dari kata min, karena huruf min kata beliau harfu jarin zaid, ya. Dari sisi i'rab ia merupakan huruf ziyadah, dan ziyadah di sini tambahan. Kata beliau, mada yazidul makna taukidan, yazidul makna taukidan. Jadi menambahkan makna, dari sisi maknanya tambah kuat, ya. Jadi mentaukidkan atau menguatkan maknanya. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan innal huruf zaidah fil Qur'anil Karim hiya zaidatun min haitsul i'rab, zaidatun min haitsul ma'na. Jadi huruf-huruf zaidah yang ada di Al-Qur'an, ya, dihukumi dari sisi i'rabnya zaidah. Maksud zaidah itu karena bisa tidak disebutkan, ya. Kemudian juga dari sisi makna ada zaidah, artinya menambah kekuatan kalimat tersebut, ya. Annaha tufidu ma'nan zaidan ala ma law lam takun mawjudah. Jadi huruf zaidah, huruf min di sini menambah kekuatan makna lebih lagi dari kalau misalkan daripada tidak disebutkan, ya. Ini faedah yang kita dapati dari makna. Sebagian ulama mengatakan bahwa min di situ adalah huruf zaidah. Ya, tentunya ada sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada huruf zaidah. Tapi ini penjelasan yang luar biasa, sangat bagus sekali dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kita beralih ke makna wa ma min ilahin illallah. Ilah maknanya ma'luh, artinya yang diibadahi. Al-ma'bud mahabbatan wa ta'zimah, yang diibadahi dengan dasar kecintaan dan pengagungan, ya. Dan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ilah di sini wazannya fi'al, maknanya maf'ul. Ilah wazannya fi'al, maknanya apa? Maf'ul, ya. Dan dalam bahasa Arab banyak sekali yang wazannya fi'al, maknanya maf'ul. Seperti misal giros, maknanya magrus. Bina, maknanya mabniyun. Firas, maknanya mafrush, dan seterusnya. Wa ma min ilahin illallah, ya. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya. Karena ada takdir hak di situ, ya. Wa ma min ilahin haq illallah. Oleh karena itu kalimat Allah, kalau lafaz Allah dalam i'rab itu merupakan badal dari khabar yang tidak disebut, yang takdirnya adalah wa ma min ilahin haq illallah. Artinya Isa bukan ilah, ya, dan ibunya bukan ilah. Jibril bukan ilah, Mikail bukan ilah, dan tidak ada seorang pun yang berhak diibadahi
kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak diberikan sifat seperti ini kecuali pencipta langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup dengan wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Di antara faedah dari ayat ini yang bisa kita ambil adalah takkid anna ma akhbarallahu bihi an Isa ibn Maryam huwal haq. Jadi kisah yang Allah kabarkan tentang Isa bin Maryam adalah hak, benar adanya. Ya. Wa yatafara'u min hadhihi al-qa'idati anna kulla ma khalafahu mimma takallamat bihi an-nasara fi sya'ni Isa fa huwa kadhibun batilun la yuwafiqul waqi'. Ya. Dari sini, dari kaidah ini maka kita dapatkan bahwa setiap yang menyelisihi kisah yang ada di Al-Quran ini yang Allah sebutkan, ya, dari apa yang disampaikan oleh kaum Nasara, dari apa yang dikisahkan oleh kaum Nasara tentang kisah Isa, fahuwa kadhibun batilun la yuwafiqul waqi'. Maka ini merupakan kedustaan dan kebatilan, ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini faedah yang pertama, ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya masuk ke ketiga, ya, berarti yang kedua lah, ya. Annal qasasa qad yakunu haqqan wa qad yakunu batilan. Bahwa kisah itu bisa jadi hak, ya. Kisah itu ada yang hak dan ada yang batil. Al-qasas min haitsu huwa bighadd an-nazar 'anil qas qad yakunu haqqan wa qad yakunu batilan kadziban. Jadi tanpa melihat yang mengkisahkan, kisah itu bisa hak, bisa batil, bisa dusta. Ya. Diambil dari sifat kisah itu al-haq, ya. Karena hukum asal dari sifat, ya, an takuna lima adal mausuf, ya, itu untuk selain yang disifati. Hadza huwa al-asl. Walihada law ja'at sifatun ghairu mukhrijatin lima siwal mausuf yusammunaha sifatun kashifah la mani'ah. Oleh karena itu, kalau datang sebuah sifat dan sifat ini tidak mengeluarkan kecuali, ya, mausufnya saja, maka disebut dengan sifat kashifah, ya, bukan sifat yang mani'ah. Sifatun kashifah. Nah, berikutnya faedah yang ketiga, annahu la ilaha fil wujud illallah. Jadi tidak ada Tuhan, ya, kecuali Allah. Walakin yuradu la ilaha haqqun. Tapi maksudnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Ya, ini maksud dari wa ma min ilahin illallah. Karena kalau kita lihat kenyataannya banyak Tuhan-Tuhan yang disembah, ya, tapi Tuhan-Tuhan tersebut alihatun batilatun, ya, Tuhan-Tuhan yang batil, mawjudatun, yang disembah, tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah, dan disebut juga sebagai aliha, ya. Maka wa ma min ilahin illallah ini, ya, wa ma min ilahin illallah, maksudnya adalah penekanan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, nah, orang-orang Quraisy
itu mengingkari hal ini, mereka berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Shad ayat 4 sampai 5. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan aj'ala al-alihata ilahan wahida. Apakah Nabi Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan ini hanya satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh, ya. Nah, jadi mereka mengingkari, ya, pembatasan alihah hanya satu Tuhan, ya. Mereka mengingkari pembatasan alihah, pembatasan sesembahan hanya satu. Ya, makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya. Nah, dan pengingkaran mereka terhadap pembatasan atau penyebutan ilah hanya satu, ini pengingkaran yang didasari karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah Allah semata, ya, karena mereka orang-orang yang musyrikin. Oleh karena itu, ketika didakwahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Allah semata, mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW dan mengingkari dakwahnya, ya. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, anna fi salamatil aqidah ar-rahat at-tamah, bahwa dalam keselamatan akidah itu ada ketenangan, kenyamanan. Jadi kenyamanan dan ketenangan yang sempurna. Di annaka idza salimat aqidatuka wa amanat atau wa amanta bi annahu ma min ilahin illallah fa innaka lam tattaji ila man siwallah, ya. Karena apabila akidahmu lurus, selamat, dan kau beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka kau hanya menuju Allah semata, ya, satu saja, tidak kepada selain Allah yang bermacam-macam dari Tuhan-Tuhan yang ada. Jadi ini merupakan ketenangan. Wala syakka an hadza raha, kenyamanan, ketenangan. Karena apa? Tujuannya satu, maksudnya satu, ya. Inhisarul hadafi wal maqsud min akbari asbabi rahatil insan. Terbatasinya tujuan dan maksud hanya satu. Ini salah satu sebab terbesar kenyamanan dari seseorang. Adapun kalau misalkan orang itu punya banyak tujuan, punya banyak cabang, ya, maka kenyamanannya ini susah didapat, ya, pikirannya bercabang. Oleh karena itu, di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yuzkar an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Siapa saja orangnya yang diberkahi dalam sesuatu, maka peganglah, ya, lazimilah, ya, jangan berpaling darinya, ya. Ai syai'un yubarak laka fihi, jadi sesuatu yang kau diberkahi dalam hal tersebut, maka jangan berpaling darinya. Wa tara annaka mutmainnun ilaihi, engkau tenang dengan hal tersebut, dengan yang satu ini. Seperti contohnya misalkan sab'un kana sayyara, ya, baik itu mobil, ada orang yang nyaman dengan mobil tertentu, au baitan atau rumah, au zaujatan atau istri, au sahiban atau kawan, falzamhu,
maka lazimi dia. Jangan berpindah. Ya. Fa innahu khairun min an tantaqila ila ghairihi. Karena itu lebih baik daripada engkau berpindah kepada selainnya. Jadi kalau misalkan kita punya kawan yang baik, nyaman dengan kawan tersebut, jangan tinggalkan kawan tersebut. Kita bergaul sama dia karena nyaman. Jangan cari selainnya yang belum tentu nyaman, belum tentu tenang, ya. Seperti itu. Jadi man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa yang diberkahi dengan sesuatu, maka lazimi dia. Ya, lazimi. Jangan berpindah. Ya, karena Allah kasih keberkahan di situ. Ya, jangan cari selainnya, jangan cari penggantinya. Ya. Nah, kita kadang berkawan dengan orang, ada yang tidak enak, tidak nyaman, malah bikin jauh dari keberkahan. Ada kita kadang berkawan dengan seseorang, malah alhamdulillah berkah. Ya, nyaman. Nah, kita pegang situ. Apakah itu mobil atau rumah atau istri atau kawan, ini disebutkan sama Syaikhul rahimahullahu taala. Fa innahu khairun min an tantaqila ghairihi. Fa innahu khairun min an tantaqila ila ghairihi. Karena itu lebih baik daripada engkau berpaling kepada selainnya atau berpindah kepada selainnya. Ba'dun nas yaqul, ada sebagian manusia berkata, aqra'ul yawm zad al-mustaqni' wa ghadan al-muntaha wa ba'dahu al-iqna' wa ba'dahu al-muhadzab wa ba'dahu al-mudawwanah li Malik kullu yawm lahu kitab. Jadi ada orang yang berkata begini, hari ini saya baca Zadul Mustaqni, besok saya baca Al-Muntaha, besok saya baca Al-Iqna, besoknya saya baca Al-Muhadzab, kemudian saya baca Al-Mudawwanah karya Malik. Kata Syekh, kullu yawm lahu kitab. Setiap hari ada kitab yang dibaca. Fahadha yafutu alaihi al-waqt wa la yastafidu syai'an. Orang yang semacam ini, ya, akan buang-buang waktu. Yafutu alaihi al-waqt wa la yastafidu syai'an. Dan dia tidak bisa mengambil faedah sedikit pun. Limadha? Kenapa? Li'anna al-hadafa lam yatahaddad. Karena tujuannya tidak terbatasi. Tidak ada batasnya. Kalau misalkan kita membatasi satu tujuan, ya, kitab ini Anda selesaikan, ya, kemudian dikuasai, ya, dari A sampai Z-nya, nah, baru pindah kepada yang lain. Dan yang dasar dulu. Daripada satu hari kitab ini, besok kitab ini, besok kitab ini. Jadi pikirannya banyak bercabang. Nah, ini. Ya, wa hakadha haula'il musyrikun aidan. Demikianlah kaum musyrikun, ya, pikirannya bercabang. Ya. Hadza ya'budu Lat fa idza lam tanfa raha lil Uzza wa idza lam tanfa lil Manat wa idza lam yanfa ajina abyutan min at-tamr wa ja'alahu ilahan wa idza lam tanfa raha lil Syams aw al-Qamar. Kata beliau, orang-orang musyrikin ini juga tidak tenang, ya, nggak nyaman hidupnya. Ada yang nyembah Lat, ada orang nyembah berhala Lat. Kemudian pas dikira, ya, memang nggak bermanfaat. Ketika dia merasa tidak bermanfaat, dia nyembah yang lain, nyembah Uzza. Ketika dia rasa tidak bermanfaat juga Tuhannya ini, dia nyembah Manat. Ketika Tuhannya ini juga tidak ngasih manfaat menurut dia, ya, dia bikin Tuhan baru tuh, ya, dari adonan, ya, kemudian dijadikan Tuhan. Ya. Kalau misalkan dia rasa nggak manfaat, dia nyari Tuhan yang lain, nyembah matahari, nyembah bulan, ya. Nah, jadi hidupnya tidak nyaman. Pindah sana, pindah sini, dan seterusnya. Ya. Wa ala kulli hal, idza kanat al-aqidah salimatan bi an la yattajiha al-insan illa ila Allah wa la ya'bud illa Allah fa innahu yajidu ar-raha tamah. Ala kulli hal, kalau akidah itu lurus, selamat, seseorang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tujuannya itu hanya satu,
ya, menghadap kepada Allah dan tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang punya akidah salim ini, selamat ini, mendapati apa? Menghadapi roha tama, ar-rohatu tama. Ini kenyamanan yang sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min ilahin illallah." Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa fi hadza raddun 'ala an-nasara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Maka ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Nasara yang mengatakan inna Allaha thalithu thalatha. Allah itu salah satu dari yang tiga. Ya, atau yang memiliki akidah trinitas. Wa ma min ilahin illallah, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat yang mulia ini, ya, sifat izzah yang sempurna. Karena Allah memiliki nama Al-Aziz, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, dan di sini menetapkan isbat al-hukm aydan, ya, penetapan hukum bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diambil dari ayat ini, ya, annahu la hakima ila Allah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ya, al-hukumah as-sultaniyah al-qadariyah wal hukumah asy-syar'iyyah hanya milik Allah semata, ya. Nah, jadi ini yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami setiap keterangan dan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin memperdalam perihal pembahasan kali ini, bisa menghubungi kami via telepon langsung. Silakan. Halo. Belum tersambungkan, Ustaz. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Mohon maaf. Erwin. Silahkan Bapak Erwin Di pertanyaannya. Padang Simpuan. Silahkan Pak. Saya mau menanyakan, banyak orang-orang yang menggunakan ulama-ulama soleh yang telah wafat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan orang-orang itu tidak mau mendengarkan dakwah salaf dengan alasan suatu tradisi dan sebagainya. Apakah mereka itu termasuk orang-orang yang mencontoh orang-orang Nasrani dan Yahudi yang menggunakan orang-orang soleh terdahulu dalam mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Mohon arahannya Pak Ustaz. Baik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Oh iya. Nah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik. Setiap penyimpangan yang muncul, ya, tentunya ada di situ bagian dari hawa nafsu, bagian dari contoh yang mereka ambil dari selain dari agama Islam, ya. Nah, jadi berdoa melalui perantara, ya, itu tidak dibenarkan. Kalau misalkan tadi disebutkan perantaranya adalah orang yang sudah meninggal dari orang-orang soleh. Orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan perantara, ya, Allah menyebutkan mereka tentang perkataan mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna illahi zulfa, ya,
kami tidak menyembah mereka kecuali apa? Kecuali kami ingin, ya, mereka, dengan perantara mereka itu kami dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, ya, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya alasan yang digunakan oleh orang-orang yang jatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, maka alasannya bisa jadi meniru-niru, ya, orang-orang yang menyimpang, apakah itu dari orang-orang yang kaum musyrikin atau dari Yahudi dan Nasara, ya. Nah, tentunya mauqif kita adalah kita menjaga diri kita, keluarga kita dari penyimpangan, kemudian kita mendakwahi keluarga kita dan orang-orang sekitar kita agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, Barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Silakan, halo. Belum tersambung, kami bacakan dari hamba Allah. Ustadz, ketika kita berada di lingkungan pekerjaan bersama orang-orang yang awam, bahkan mungkin menurut mereka adalah orang-orang jenius atau cendekiawan di bidangnya masing-masing. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang mendiskreditkan Islam. Apakah benar Al-Quran ini dari Allah? Bahkan kamu pernah melihat Muhammad itu. Nah, bagaimana kita sebagai kaum muslimin yang dalam hati sedih sebenarnya dan ingin menjelaskan, tapi susah dengan orang-orang seperti ini. Silakan, Ustaz. bisa diulangi, ya? Berkaitan dengan orang-orang yang meragukan tentang kebenaran Islam. Apakah isi Al-Quran itu benar? Apakah kamu pernah melihat Rasulullah atau Muhammad itu? Kalau pernah, buktikan seperti itu. Jadi kita sebenarnya ingin membantah karena sedih dan membela kebenaran Islam, tapi tidak mampu dalam lingkungan tersebut. Silakan. Nah, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka itu hanya tahu dari yang zahir dari kehidupan dunia, dan mereka lalai dari akhirat. Ya, orang-orang yang tahu tentang ilmu dunia tapi sedikit mengerti tentang ilmu akhirat atau tidak mengerti ilmu akhirat, kita jangan silau kepada mereka, ya. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang didakwahi oleh para nabi dari dulu, ya, itu adalah orang-orang yang memang Allah gambarkan, sebutkan di antara sifatnya adalah orang-orang yang kuat, ya, orang yang hebat. Ya. Coba antum bisa lihat tuh, ya, mereka punya cat, ya, buat ngecat itu, cat warnanya itu sampai sekarang nggak pudar tuh. Kita sekarang pudar, kan. Kemudian bikin bangunan nembus gunung, ya, pahat gunung, bebatuan ditembus dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dan itu menunjukkan budaya mereka dan akal mereka luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Karena apa? Menolak dakwanya para nabi dan rasul, ya. Nah, tentang perkataan kamu belum melihat Nabi Muhammad, belum berjumpa sama Nabi Muhammad, ya, ini perkataan orang yang nggak ada iman, ya, perkataan orang yang tidak ada iman. Maka kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan keimanan, ya. Kemudian kita dakwahi terus, bersabar,
kita sampaikan ya yang hak, ya, kemudian tidak usah berdebat ya tentang dengan orang-orang seperti itu. Sampaikan hak, al-haq, kemudian sampai kasih buku-buku ya, sambil doakan semoga Allah kasih hidayah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Karena apa? Karena sesungguhnya yang berkata demikian itu sebenarnya meyakini bahwa ajaran Islam adalah hak, dan banyak sekali. Fir'aun saja itu yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu hak, benar adanya. Ya, Allah membawakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ya, kemudian ditampakkan ke Fir'aun. Ketika datang mukjizat kepada Fir'aun, ya, Fir'aun menolak. Gitu. Dan Allah jelaskan di surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, mereka mengingkari, tapi sebenarnya jiwa mereka itu yakin. Wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka apa? Yakin. Nah itu namanya kufur juhud. Ya, jadi nggak usah dipusingkan, tetap antum sampaikan al-haq, kemudian dengan hikmah, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah mereka. Ya, sebenarnya orang-orang itu yakin. Orang kalau misalkan naik pesawat saja, naik pesawat, itu kalau ada yang membuat takut, ada goncangan atau masuk ke awan yang hampa gitu, ya, hampa udara, itu semuanya ingatnya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, syaitan itu ya ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, kita tidak usah pusing menghadapi mereka, dan kita tetap sampaikan yang benar, dakwah yang benar, kita perkuat iman kita, kan. Yang paling penting itu kita kuatkan iman kita, keyakinan kita, ya. Kemudian kalau kita bisa dakwahi orang, ya, dengan tidak dengan hindari perdebatan yang saya kira nggak ada baiknya, ya. Karena apa? Kadang orang ketika masuk debat awalnya dia yakin, malah dia yang jadi rusak keyakinannya, kan gitu. Nah itu. Jadi kita selalu minta sama Allah agar hati kita dikuatkan di atas Islam, dan kita terus belajar, kita kokohkan iman keyakinan kita, ya. Kemudian kita kalau bisa kasih buku-buku ke mereka supaya dibaca dari buku-buku tulisan ulama, ya, dakwah dengan semampu kita, ya, dengan buku-buku, dengan lisan. Tapi kalau kita tidak sanggup debat, jangan masuk ke ranah itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali akhiri yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.